Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Cilegon atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dekopinwil maupun Dekopinda Kota Cilegon, kemudian yang kami hormati Ketua Dekopinda Kota Yogyakarta beserta jajaran, Bapak Ibu rombongan dari Cilegon yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa Dekopinwil Banten, dan yang terakhir sambutan sekaligus membawakan materi dari Ketua Dekopinda Kota Yogyakarta, dan terakhir penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dekopinda Daerah Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ketua Wilayah Provinsi Banten, Bapak Opi, yang terhormat Bapak terhormat Dekopinda Wilayah Provinsi Yogyakarta atau Pak? Kota Yogyakarta. Yang terhormat Ketua Dekopinda Daerah Kota Cilegon, serta yang saya banggakan para jajaran ataupun peserta Dekopinda yang pada saat ini kita dapat berkumpul dalam acara kunjungan silaturahmi ke Dekopinda Kota Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi khususnya ke Dekopinda Kota Yogyakarta dalam rangka mungkin menjalin silaturahmi ataupun kerjasama dalam rangka kegiatan ataupun program mungkin ya Pak ya, bisa kaji banding gitu Pak. Saya mewakili Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon mengucapkan terima kasih Bapak telah diterima dengan baik dan bisa kita ketemu langsung bersilaturahmi dengan Bapak sebagai Ketua Dekopinda Kota Yogyakarta. Sengaja datang ke Kota Yogyakarta ini memfasilitasi untuk kunjungan Dekopinda Daerah Kota Cilegon ke Dekopinda Kota Yogyakarta dalam rangka mungkin kegiatan terkait sinergitas ataupun sinkronisasi masalah program dan kegiatan Pak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati
Ibu Kabid yang mewakili Dinas Koperasi UKM Kota Cirebon, Bapak DPD Kebencitaan, Ketua DPD Kota Cirebon beserta rombongan, rekan-rekan pimpinan DPD Kota Cirebon. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas perkenannya hari ini kita dapat bertemu dalam suasana tiada bulan suatu dan kita Bapak Ibu sekalian sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Apa kabar Tiko Pindah? Kalau dijawab luar biasa. Apa kabar Tiko Pindah? Luar biasa. Mari kita mulai. Apa kabar Tiko Pindah? Luar biasa. Yang saya hormati pengurus Tiko Pindah Kota Yogyakarta, beserta jajarannya yang tidak bisa disebut satu persatu. Yang saya hormati rekan pengurus Tiko Pindah dari Kota Cirebon, dan yang juga saya banggakan rekan-rekan dari Dinas Koperasi. Yang pertama, mohon maaf saya agak telat, mungkin telat banget kayaknya. Jadi kami Pak dari Dinas Koperasi bahwa kita punya mitra namanya Tiko Pindah Kota Cirebon. Sengaja kami bawa ke salah satu Tiko Pindah yang ada di Jogja, karena menurut kami Tiko Pindah Jogja ini sudah pengelolaannya sudah baik secara manajemen, sehingga kami jauh-jauh dari Cirebon berangkat ke Jogja dalam rangka kunjungan sekaligus mencari ilmu, berguru lah kira-kira begitu. Berguru, siapa tahu ada yang bisa kita kita ambil, kita petik untuk kita jadikan bahan atau bekal untuk pengurus Tiko Pindah Kota Cirebon yang nanti sore atau siang juga kita akan ada rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kami juga berharap dari pengurus Tiko Pindah Kota Cirebon jauh-jauh ke sini ya, mudah-mudahan tidak hanya percuma begitu, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita bawa. Mungkin lebih lanjutnya sih diskusi mungkin ya Pak ya. Terima kasih. Bila itu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu-satunya pabrik susu SGM itu Pak. Mungkin ada bukan SGM. Dan wakilnya adalah atau pemimpinnya adalah Pak Iwa Kayu Takwa STHI. Mana Pak Anu? Ini orang Serang, orang Mungkin maaf tetapi sumbangan kita koperasi kepada produk domestik itu masih di bawah 5%. Namun harapan pemerintah besok pada tahun 2024 sumbangan PDB produksi domestik untuk koperasi di Indonesia harus di atas 5%. Itu tujuan kita bersama. Saya kira sekilas itu sekalian yang saya sampaikan. Nanti ada dialog. Namun sekali lagi di Kota Yogyakarta atau Tiko Pindah ada kebiasaan Pak. Setiap menutup acara kami geluarkan semangat koperasi. Kami matur koperasi, maaf Pak, karena selalu jalan matur biasanya menyampaikan koperasi, tolong dijaga jaya, koperasi jaya, Tiko Pindah jaya. Siap Bapak Ibu? Siap. Tiko Pindah jaya. Siap. Tiko Pindah jaya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan Tiko Pindah. Sambil ada yang tanya, silahkan Bapak Ibu dinikmati snack dan sekedar pelega ini minuman aqua monggo sini. Satu dulu. Jangan banyak Pak.
Bapak Ibu sekalian, hubungan kita itu cukup baik, artinya ya setiap ada kegiatan dinas itu selalu kami diminta bantuan dan kita berpartisipasi. Demikian juga setiap ada kegiatan kami juga mohon bantuan dari Dikopinda atau dinas. Di sini istilahnya dinas perindustrian, koperasi dan UKM. Nah, sebagai contoh tempat ini, kami karena di Jogja itu tanah itu mahalnya wah luar biasa, seperti Jakarta saja kami belum sempat mampu membangun gedung tersendiri. Tapi karena hubungan baik kami dengan pada waktu itu wali kotanya Pak Hedi Yudianto, ya, kami jalannya wes surasah kue bangun tak gaweke gedung. Tapi kalau Bapak, ya, di sana kan ada tulisan Dikopinda, Dikranasda dan klinik bisnis. Jadi di sini ada, ini dipakai untuk bertiga. Jadi tempat ini dipakai bertiga. Keuntungannya biaya pemeliharaan dan perawatan kami tidak nanggung, Pak. Jadi biayanya lainnya dipakai yang lain. Tapi maaf kalau sudah sampai biaya perawatan itu kan tidak sedikit, Pak. Dan ini alhamdulillah di jawabannya diberikan oleh Bapak Wali Kota. Namun perkembangan mungkin kira-kira sama, kasus-kasus bantuan sosial yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga keluar surat dari Mendagri supaya bantuan sosial itu dihentikan. Nah, dampaknya kepada Dikopinda juga termasuk dianggap Dikopinda. Amin. Ini sangat luar biasa. Tinggal programnya hampir mendekati mirip, tinggal aplikasinya kita yang belum maksimal. Kira-kira itu, mudah-mudahan tunanetra Pak juga semua yang ada di Dikopinda Jogja bisa kita aplikasikan di Kota Cirebon. Amin. Salam sejahtera bagi sekalian, salam budaya, salam juga dan salam sehat. Bapak dan Ibu sekalian, bangga sekali rasanya kami dari Dikopinda Kota Yogyakarta mendapat kunjungan dari teman-teman Dikopinda Yogyakarta Kota Cirebon. Di sini tentunya ada juga teman-teman dari Lapemkopnya. Ya, ada Pak. Mana coba silakan. Terima kasih. Harus bilang semangat pagi semangat. Oke? Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Terima kasih. Itu merupakan seperti hibah dari dulu yang namanya Departemen Koperasi. Kemudian karena Pak kakaknya pada waktu itu Pak Sabino Nasibian, ya sekarang juga Ketua Dikopinda, saya wakilnya. Kemudian perjuangan beliau yang itu dulu mau dijadikan SMK negeri tidak bisa, tapi dijadikan SMK koperasi yang dikelola oleh perusahaan. Kemudian gedung itu juga dipakai yang namanya Akademi Koperasi. Ya dulu kan setiap di tahun berapa setelah Kongres kedua koperasi dengan menentukan Bapak Yogyakarta Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, maka di sana ada suatu keputusan
di setiap provinsi harus ada SMK koperasi dan akademi koperasi. Namun kenyataannya tidak bisa. Dan salah satu lulusan akademi koperasi adalah wakil presiden Hamzah Has. Itu adalah lulusan SMK Akademi Koperasi Yogyakarta. Jadi maka kalau melihat gelar akademisnya Pak Hamzah Has itu kan BSc, itu lulusan dari AKOP. Nah, perkembangan AKOP ini ada sekolah koperasi itu juga pasang surut Pak. Di mana juga melihat kondisi karena ini SMK swasta, bagaimana kita berjuang bersaing dengan SMK yang lain. Namun alhamdulillah kita tetap berapa kelas Pak tadi saya 17 kelas. Luar biasa. Dengan mengikuti perkembangan dari yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Saya kira itu untuk Bapak Dikopinda ditunjuk menjadi ketua Dikopinda mulai tahun 2005. Jadi 2005 mungkin nanti sampai 2025. Jadi 20 tahun. Pak nih, aku dijelaskan Pak. Bahaya deh. Nah, rahasianya sebelumnya memang banyak tantangan permasalahan di keluarga pimpinan di Dikopinda. Siap bahwa kami itu adalah volunteer, pengabdian, betul-betul pengabdian. Tidak mendapatkan honor bulanan dan betul-betul pengabdian. Masalah ada yang lain tidak itu lain, tetapi prinsip kami yang sekarang ini bertuju itu adalah volunteer. Sehingga nanti kami haturkan laporan Dikopinda Kota Yogyakarta, begitu transparannya setiap rupiah kami pertanggungjawabkan. Sehingga mengenai uang iuran dipakai untuk apa? Transparan Pak di sini. Satu sen pun tidak ada yang kami ada transparan semua. Itu yang memberikan anggota-anggota itu percaya kepada kami. Nah ini yang berat Pak. Dari anggota yang tahun kemarin itu 12 pimpinan, kita efisienkan hanya menjadi 7 pimpinan. Mohon maaf kalau siap menjadi pimpinan Dikopinda, sekali lagi Pak, adalah harus rela dan volunteer, di samping minimal sumbangan waktu juga pemikiran. Dan rekan-rekan ini sangat dipercaya Pak. Setiap kami RAT diundang, kami berikan motivasi bagaimana kita menjadi anggota Dikopinda. Menjadi anggota Dikopinda, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan di bidang hukum, Pak Hani. Di bidang perpajakan, mungkin Pak Hari Cahyadi. Jadi siapa kami membantu. Memang fungsi Dikopinda adalah meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat, merasakan pendidikan di kalangan anggota dan masyarakat. Yang terakhir, yang paling berat, mendorong kerjasama antara koperasi dengan koperasi dan badan-badan lain di luar koperasi. Kerjasama antar koperasi. Itu yang paling berat. Setiap tahun kami mencoba mendorong lembaga badan usaha untuk kerjasama antar koperasi. Secara transparan Pak, ketika kami sudah membuat yang namanya joint buying, pembelian bersama.
ketika harga udah pasir naik Pak, ya, anggotanya ngobrol, mari kita bersama-sama join tadi kemudian bersama. Karena membeli 1 kuintal dengan membeli 1 ton kan lebih pada 1 ton. Namun Pak, ini yang salah satu penyakit koperasi. Begitu harga turun, tidak mau memanfaatkan DKOPINDA. Ada DKOPINDA yang paling berhasil, saya kira NTB. NTB saya kira paling berhasil. Dulu dan juga sering pimpinannya berkunjung ke sini, dia punya usaha Pak, misalnya menyewakan gedung, menyewakan buku dan sebagainya. Itu punya hotel. Memang NTB Pak, saya rasa kawan saya yang baik. Nah, Pak, kalau ya tadi siap Pak, minimal membagi waktu antara tugas pokok dan membantu bidang koperasi. Gitu Pak. Walaupun kayaknya permasalahannya itu namanya organisasi apa ya, pasti butuh operasional yang besar. Selain tadi yang disampaikan operasionalnya dari iuran anggota ya Pak? Ya. Iuran anggota, ada nggak gitu misalnya biaya atau operasional lain di luar dari anggota? Itu yang pertama. Yang kedua, sejak saya ikut aktif di DKOPINDA dari tahun 2005 kalau tidak salah. Ya, persoalan di kita ini memang DKOPINDA sampai hari ini belum punya kantor secara mandiri begitu tuh Pak. Dulu pun kita sewa begitu ya. Nah, karena tadi saya terlambat, saya nggak tahu apakah kantor DKOPINDA ini, DKOPINDA Jogja ini sudah mandiri atau ada dari peran pemerintah misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi saya mau tanyakan digaji apa enggak, ternyata udah dijawab gitu. Ngurus DKOPINDA itu ada gajinya atau enggak? Karena memang, tapi menurut saya perlu dipikirkan ya Pak ya, karena rekan-rekan ngurus DKOPINDA ini memang sebagiannya adalah masih bekerja di perusahaan, di lembaga dan seterusnya. Kadang-kadang memang tertentu dalam waktu. Saya kira memang tadinya kita berpikir penghasilan buat meluangkan waktu itu kita pikir-pikir perlu diperhatikan begitu Pak. Tapi sini enggak ya, enggak ada ikhlas ya Pak ya. Ikhlas ya. Luar biasa. Pertanyaan yang ketiga baru dijawab saya. Karena tadinya berpikir sih memang bagaimanapun meluangkan waktu, pikiran, ya tenaga, kadang harus juga beliau-beliau teman-teman kita ini mau berangkat ke Jogja itu enggak terizin ya, cari cuti dan seterusnya. Ini kan istilahnya sendiri mengganggu pekerjaan dari rekan-rekan DKOPINDA. Mungkin itu Pak, dan Wakil Yesus. Banyak bantuan-bantuan kepada kelembagaan yang sasarannya tidak tepat. Ya, sehingga DKOPINDA itu juga dari DKOPINDA juga terkena dampaknya, tidak dapat mendapatkan dana. Pada prinsipnya DKOPINDA maupun DKOP itu artinya mandiri. Artinya tidak hanya dalam keputusan tidak tergantung pihak lain, tetapi juga masalah pendanaan. Alhamdulillah dengan tadi Pak, rekan-rekan DKOPINDA yang saya ajak bersama ini siap dengan pemandirian. Kami belum bisa memberikan reward atau maaf Pak, honor, hanya sekedar kalau rekan-rekan datang itu kami berikan transport. Karena banyak rekan-rekan di dunia itu yang rumahnya di luar kota, sudah kesini, sudah kehilangan bensin, maka terpaksa kami ganti transportnya. Tetapi kalau honor bulanan belum Pak. Nanti kalau kami sudah mempunyai usaha,
karena di Bukit itu bisa memiliki usaha seperti di NTB itu memiliki usaha mungkin bisa. Nah, kok bisa? Pindahnya lembaganya apa pengurusnya atau pribadinya? Pindahnya Bisa berusaha kan? bisa berusaha. Lihat contoh itu yang paling berhasil NTB. Itu dia mempunyai ruko, dia mempunyai gedung pertemuan yang disewakan, dan dari situ bisa membiayai kegiatan di Kupinnya NTB. Ya, tapi itu itu memang yang kita tiru. Kalau kami itu mandirinya dari anggota oleh anggota, karena yang kami kan tidak setiap hari memakai. Artinya dipakai. Jadi semua fasilitas ini disediakan oleh pemerintah. Maka bertanya baiklah kepada bersama antara organisasi Dekopinda, UKM sama pemerintah, goal terkait dengan ekonomi dan mungkin penurunan tenaga kerja, dan kedua hubungan antara Dekopinda dengan UKM. baru lagi yang dia harus belajar lagi. Ini yang permasalahan kita sadari. Dan permohonan menghitung PDRB itu harus ada ilmunya, dan itu biasanya orang-orang statistik. Nah, dinas-dinas itu tinggal menerima dan menghitung. Jadi kalau rekan-rekan operasi disuruh menghitung PDRB, keputusan itu mengalami kesulitan. Kita hanya tinggal menerima saja. Hanya kita menghitungnya setiap tahun sumbangan SHU. Itu saya mengingat. Jadi misalnya tahun ini total SHU di Kota Cilegon sekian triliun, tahun depan naik, berarti sumbangan PDRB-nya juga. Itu mudahnya menghitung itu dari SHU saja. Itu roda ekonomi tentang pemberdayaan tenaga kerja. Ya sudah. Kalau SHU itu banyak diplesetkan. SHU apa Pak? Singkatan apa Pak? Usaha. Nah, tapi di sini kadang-kadang SHU itu menjadi sisa hasil untetan. Untuk itu ada yang saya untetan, ada yang tahu. Kita mau menyembunyikan. Siapa yang suka konten kacau? Nah, itu menjadi salah satu tugas Dekopinda adalah menyadarkan kembali betapa pentingnya arti koperasi, untuk apa koperasi ada dan kemana koperasi mau bertujuan. Itu yang mungkin tugas mendasar dari Dekopinda, yang selain tadi 1, 2, 3 ada dijelaskan sama para ahli kan, gitu kan ya. Nah, dan program apa saja tadi yang disampaikan oleh Dekopinda Kota Yogyakarta, ada beberapa tadi bla bla bla. Nah, yang akan saya tanyakan sedikit Pak, jadi real program apa yang real untuk menyadarkan masyarakat bahwa wah, koperasi itu bagus, bahwa koperasi itu adalah satu-satunya bisa dikatakan usaha yang sampai saat ini nyaris sedikit terdampak karena COVID, karena berbagai macam manulah gitu namanya kejadian, terbukti itu bisa bertahan Pak. Nah, tapi bagaimana cara kita menyadarkan, terutama nih, karena kita harus mempunyai target, goalnya itu apa? Goal bersamanya Pak. Jadi biar program kita terukur dan tertulis Pak. Walaupun tadi benar apa yang disampaikan Pak Is tadi, bahwa itu perlu proses gitu kan, yang mungkin tidak sederhana, tapi kita akan mencoba memulainya ke arah sana Pak. Biar nanti apa, peran Dekopinda itu sedikit demi sedikit itu akan terlihat. Nah, walaupun nanti
di sisi Komite Dewanya tanggapannya syukur-syukur ya, tanggapan positif lah. Kami saya yakin Pak, saya yakin setelah kita serahkan. Jadi ada tenaga ahli akuntansi, manajemen keuangan dan perpajakan, termasuk tenaga ahli tadi advokasi lah, penyelesaian di permasalahan. Mengingat di kami di wilayah Kota Cilegon memang saat ini Pak di internal koperasi, baik di internal maupun koperasi yang berdiri di luar Kota Cilegon, cabang-cabang itu memang ya sedikit agak ada permasalahannya, baik di internal pengurus koperasinya di Kota Cilegon memang banyak terjadi hal seperti itu. Kemudian cabang-cabang yang di luar Kota Cilegon dengan isu-isu dari lembaga luar, misalkan dari LSM, dari media, dengan isu-isu masalah perizinan, bagaimana cara pencegahannya? Itu saja mungkin dari operasi tempat apa, kira-kira begitu. Jadi begini, koperasi itu terkenal di media massa yang koperasi bermasalah, yaitu terutama koperasi simpan pinjam. Permasalahannya, terus terang mohon maaf, pengawasan kita belum optimal, karena fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dinas, banyak personil dinas itu belum memenuhi persyaratan seperti yang diatur di dalam Permenkop nomor 9 dari tahun. Nah, ini Satgas Pengawas ini. Sehingga kemarin kan ada di kementerian Dirjen Pengawasan, tapi dengan adanya pergantian kementerian, sekarang fungsi fungsi dirjennya tinggal satu, yaitu Dirjen Koperasi. Nah, kami untuk pengawasan bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesi. Jadi misalnya masalah perpajakan, kami mempunyai ahli di bidang perpajakan. Jadi kalau masalah perpajakan, kami memanggil rekan kami yang di bidang perpajakan. Kalau masalah pendidikan hukum dan lain-lain, itu juga kepada para peminjam pinjaman online itu, kami sering mengingatkan, coba lembaga tersebut sudah mempunyai BH atau belum. Apa itu BH? Bukan BH-nya ibu, tapi BH itu badan hukum. Jadi tanya, sudah punya BH belum? Kalau belum BH, ya jangan bertransaksi dengan itu kelemahannya. Yang kedua, jawabannya diiming-imingi itu, dijanjikan dengan bunga yang besar, dan tidak masuk akal. Apalagi misalnya per bulan 10%, itu sudah tidak masuk akal. Mereka tertarik itu, sehingga kita sampaikan kalau bertransaksi dengan koperasi, sekali lagi yang koperasi yang sudah mempunyai Kita juga ada di Kota Yogyakarta, koperasi-koperasi kita yang mengalami hal seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin kesadaran berkoperasinya yang kurang. Alhamdulillah dengan dinas memiliki dana untuk melakukan pengawasan, kami diajak. Kebetulan saya dulu juga pernah di kantor amanah publik, dan memang S1 saya pertama dari Fakultas Hukum UII, tapi saya juga mendapatkan pendidikan akuntansi dan sertifikat auditornya dari Universitas Indonesia. Sehingga saya diajak. Dan samping itu seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar, dari satu lembaga juga, dari kantor akuntan publik juga, yang mengerti tentang koperasi. Sehingga di situ kami sinergi. Dia melihat lapangan keuangan,
yang saya juga sampaikan dengan aturan-aturan yang ada, baik itu mulai dari sah standar akuntansi keuangan etapnya, juga dengan permennya, peraturan menterinya, harus bagaimana kita? Sehingga dengan demikian kita koperasi nggak dipandang sebelah mata. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini saya diajak untuk menyelesaikan. Dan kebetulan juga saya diadvokasi sehingga saya bisa memberikan satu solusi. Kita tidak memberikan opini akuntan, tetapi bagaimana istilahnya kami banyak kebimbingan dan konsultasinya. Alhamdulillah dari 3 koperasi semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun dalam tanda kutip tadi mungkin karena itu KPRI sehingga kepala dinasnya tidak support, tapi bukan kepala dinas koperasi. Kalau kepala dinas koperasi support dengan kami, sehingga selalu kami. Demikian juga dengan teman-teman dari gerakan koperasi yang lain. Kita diskusi, kita punya grup WA. Di sana kita discuss apa saja tentang koperasi yang mereka tanya, siapa yang bisa jawab dan siapa yang bisa membantu, kita share. Dengan demikian maka gerakan koperasi khususnya anggota Dekopinda Kota Yogyakarta alhamdulillah tidak terkena dampak yang itu. Yang kami bantu itu koperasi yang bukan anggota kami, tetapi dia dalam lingkup gerakan koperasi di Kota Yogyakarta. Nah, dengan demikian maka kesadaran mereka, kesadaran untuk berkoperasinya kita tingkatkan. Kita katakan bahwa pelatihan pendidikan sangat perlu sehingga anggota semuanya bisa mengetahui tentang manajemen koperasi, keuangan koperasi dan pengawasan. Di sini masih banyak hotel terus Jumatan ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, pertama nanti ada penyerahan kenang-kenangan. Kemudian habis kita tutup, kita foto bareng ya Bapak Ibu. Silakan kenang-kenangan.